Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hairani dengan NIM 2231018 dari Prodi Pendidikan IPA. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Harif Al-Kadri. Baik, jika kita bicara tentang leadership, berarti kita membicarakan tentang teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan ini, di mana terdapat 3 teori yang mendasarinya. Di antaranya yang pertama, teori genetis, yaitu teori yang mengidentifikasikan bahwa kepemimpinan itu muncul karena dilahirkan, di mana teori ini memimpin itu tidak dibuat ataupun tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seseorang pemimpin yang memang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Selain itu, terdapat kondisi di mana seseorang sudah mempunyai takdir untuk menjadi pemimpin. Nah, contohnya saja misalnya dalam garis keturunan kerajaan. Yang kedua ada teori sosial, mana di sini menyatakan bahwa pemimpin memang dibentuk atau disiapkan sehingga pada akhirnya akan muncul satu kondisi di mana seseorang itu siap untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun dan dari garis keturunan siapapun, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seseorang pemimpin. Nah, selagi dia itu mampu dan mau mempersiapkan diri, maka muncullah kemampuan, maka sesuatu saat itu dapat menjadi seseorang pemimpin. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu teori ekologi, mana merupakan kombinasi kedua teori yang sebelumnya sudah diidentifikasikan, bahwa teori ekologi itu muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa seseorang itu akan sukses menjadi pemimpin suatu saat nanti jika secara garis besar secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, mana apalagi ditambah dengan penyempurnaan skill, pengetahuan, serta wawasan pendidikan untuk menjadi seseorang pemimpin. Kesempurnaan seseorang pemimpin itu adalah ketika memiliki sifat lahiriah yang disempurnakan secara harfiah. Konsep kepemimpinan dari beberapa sudut pandang ahli di bidang manajemen kependidikan. Yang pertama, Whitehead, yang mana menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang yang dipimpin agar mau bekerjasama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh lembaga. Yang kedua, Siagin dan Sukarto, di mana kepemimpinan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berupa kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mampu bekerjasama dalam melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, menurut teori dan Franklin Gilmore, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya kepemimpinan itu adalah hubungan yang erat yang ada pada diri seseorang ataupun kepemimpinan dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Nah, sedangkan Franklin Gilmore menyatakan bahwa kepemimpinan adalah satu kemampuan yang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan orang atau yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah skill atau kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Hal ini adalah orang-orang yang memang dipimpin agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Dalam konteks pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, di antaranya yang pertama, kekuasaan. Benar, kekuasaan merupakan sesuatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya.
Nah, yang kedua, seseorang pemimpin itu harus mempunyai sifat berwibawa, di mana merupakan keunggulan dan serta kelebihan keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Yang ketiga, kemampuan, di mana kemampuan ini adalah sumber dari daya kekuatan kesanggupan termasuk kecakapan yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Nah, berdasarkan menurut James Alex berpendapat bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mampu lebih dari yang layak yang tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Mulai dari kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi dan berbicara, serta kemampuan dalam menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga. Orang berhak menjadi pemimpin juga hendaknya memiliki prestasi secara legal yang mumpuni dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu ada keberanian, ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, serta berbagai hal lainnya. Terakhir, dalam status kedudukan sosial ekonomi, partisipasi, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan itu baik menurut Gerungan ada titiknya dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang yang memiliki ciri baik sebagai pemimpin di antaranya yaitu yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Yang ketiga, keseimbangan emosi. Nah, terdapat pula istilah pemimpin formuler dari non-formuler. Pemimpin formal atau formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya yang bersifat resmi untuk memangku satu jabatan dalam suatu struktur organisasi yang jelas untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri pemimpin formal itu yaitu yang pertama, ditunjukkan oleh yang berwenang secara garis birokrasi. Yang kedua, mempunyai dukungan dan organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Nah, sedangkan pemimpin non formal itu adalah seseorang yang secara tidak resmi ditunjuk sebagai pemimpin. Namun, terdapat secara jelas suatu bentuk kehormatan yang diberikan karena ia memiliki kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikisnya dan perilaku satu kelompok ataupun banyak orang. Nah, ciri-cirinya diantaranya yaitu masyarakat atau kelompok yang mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi bahwa ia harus dinobatkan sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa memutasikan kepemimpinan itu, tidak ada garis kewenangan yang menuntutnya untuk melakukan hal yang harus dilakukan. Jika melakukan kesalahan, ia juga tidak mendapatkan sanksi hukum. Dan yang keempat, tidak mendapatkan balas jasa secara material. Nah, istilah kepala dan pemimpin memiliki perbedaan, di mana kepala sekolah itu adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan yang memiliki wewenang untuk menggapai sesuatu jabatan ataupun tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, memberikan perintah kepada bawahan dan bertindak sebagai penguasa. Nah, sedangkan pemimpin merupakan seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan orang lain. Selanjutnya, diberikan suatu tugas untuk memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk kelancaran tugasnya diberikanlah hak istimewa. Nah, persamaan kepala dengan pemimpin itu diantaranya yaitu sama-sama memiliki orang dipimpin. Yang kedua, diberikannya tugas dan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Yang ketiga, secara prinsip keduanya menjadi satu tugas yang harus dibeban dan seantara keduanya. Nah, perbedaannya yaitu di mana kepala sekolah ini diangkat oleh instansi. Nah, sedangkan pemimpin dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat yang menjadi karyawan ataupun anak buah. Yang kedua, kepala kekuasaannya yang berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan. Sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dikuasai oleh kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Dan yang ketiga, kepala bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia terhadap tanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Dan selanjutnya itu pendekatan kepemimpinan, di mana di sini yang pertama pendekatan sifat. Pemimpin dapat diciptakan melalui latihan, jadi setiap orang itu mempunyai potensi menjadi seseorang pemimpin. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Adalah salah satu konteks keberhasilan ataupun kegagalan seseorang pemimpin
yang dikatakan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai keputusan ataupun proses kebijakan selama proses ia menjadi seseorang pemimpin. Dan yang ketiga, pendekatan kontingensi, di mana di sini artinya bahwa untuk mengurus suatu organisasi itu tidak dapat dilakukan dengan paralel, tunggal ataupun segala situasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Baik, cukup sekian dari penjelasan terkait materi kepemimpinan ini. Saya tutup. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.